Saya bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan pewahyuan yang luar biasa semenjak 2016 sampai saat ini. Di mana sesuai janji Allah kepada saya bahwa Dia akan memuridkan anak-anak kita langsung besar damai sejahtera Allah. Di versi daripada bahasa Inggris, I the Lord will teach your children and they will have real peace. Suatu impian saya di mana kita semua dimuridkan langsung oleh Tuhan sehingga amanat agung dapat terlaksana. Sesuai Filipi 4 ayat 15, saya bersyukur kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus katakan bahwa jemaat Filipi telah mengetahui di mana mereka diundang untuk turut menjadi mitra kerja, partner dalam pelayanan pengelebaran kabar baik. So dikatakan dalam versi TSE, Paulus berkata, pada waktu aku meninggalkan pertama kali dari Makedonia untuk memberitakan kabar baik tempat lain. Gak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih yang telah mengikuti pembelajaran Bible Study Intriko Utama. Anda bisa ikut tidak saja menerima pelajaran tapi bermitra menjadi kawan sekerja saya. Sehingga pelayanan ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Karena pelayanan partnership ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan di mana pemberian Anda akan merupakan suatu persembahan yang harum bagi Allah. Dan Anda akan menerima persembahan itu diterima di kenan Allah. Maka doanya Rasul Paulus kepada jemaat yang berpartner menjadi kawan sekerjanya untuk menyebarkan kabar baik ini. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhan Anda. Karena Dia akan limpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada Anda semua yang bersatu dengan Kristus Yesus. Kerinduan saya bagi Anda yang sudah pernah menjadi mitra kerja, kembali bergandengan tangan untuk berpartner. Dan juga Anda yang baru bergabung di Maret 2020 sampai saat ini dengan setia, saya undang untuk juga berpartner. Lihat apa yang Allah akan lakukan dalam hidup Anda karena kesetiaan Anda. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, selamat sore semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa hari ini. Saya senang sekali dan excited sekali. Hari ini renungan hariannya, devotion is so good. Saya menikmati firman Tuhan. Dan firman itu melayani kita. Bagaimana dengan Anda? Biar melalui Bible Study ini, firman Tuhan melayani Anda. Okay? Anda menjadi orang yang minum aja. So let's pray. Anda akan minum hari ini, so you will enjoy dan menikmati hidup yang tidak sama dengan hari-hari biasa. Amin. Oke, saya mau sambut teman-teman yang sudah bergabung sore hari ini. Kita disambut oleh Ibu Rika Sudirjo. Apa kabar Ibu Rika? Bagaimana kondisi di Ambon? Bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan? Sharing ya. Thank you Jolie sudah melayani teman-teman yang bergabung. And thank you juga untuk Maria Marlin. Apa kabar Maria Marlin? Saya percaya ini semua pelajaran akan membuat kamu tenang. Bisa menikmati Tuhan. Seperti saya katakan tadi di awal, orang yang haus, barang siapa percaya pada Yesus dan haus, dia akan minum aliran-aliran air hidup. Yesus juga ngomong gitu kepada wanita Samaria ya. Jadi gak ada ide orang, upaya orang, 100% Allah hadir sebagai pemberi kado air hidup dan hidup berkelimpahan. Saya berdoa ini diterima sama Maria Marlene, and you live with the abundance of living water. Linda, apa kabar? Senang sekali bisa duduk kamu hari ini. Dari cekatan pasukan Cergap untuk menolong saudara seiman yang sedang mengalami bencana alam ya. Meletusnya gunung di Flores Timur. Thank you for jumping in. Kita mau nunjukin fotonya Linda nih. Kita sudah
ikut serta memberi sumbangan kepada para pengungsi. Dan Anda bisa ikut bergabung dengan kami. Nah itu Linda itu Bapak Ibu sekalian. Itu pasukan cergap kita di Labuan Bajo. Anda yang butuh apapun untuk dibantu, dilayani di Labuan Bajo, Linda is the lady. So kemarin di foto yang sebelah kanan itu, nah dia belanja dari kloter pertama ya Linda. Dia punya special deal sama supplier. So semua dari dana yang sudah masuk kita kirim langsung ke Linda. Dia sewa box, mobil boxnya. Dan karena koneksinya dia sangat lincah berhubungan dengan sesama. Hidupnya diberkati Tuhan sekali di Labuan Bajo. Dia bantu kita semua dari belanja sampai berikan ke Kapolsek di sana. Karena untuk menuju ke tempat pengungsinya itu mesti naik kapal laut. Ya, jadi nggak bisa dianterin pakai mobil ini. Barang-barang ini. So thank you Linda untuk selalu available buat Pastor Indri. Tuhan memberkati kamu dengan kesehatan, kemurahan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Sekalipun kita terpisah jauh di Labuan Bajo dengan Jakarta, namun di dalam hadirat Tuhan kita dekat, gitu ya. So beras, gula, sembako, kopi, supermie, pampers, semua diberikan ke sana. Nanti kiriman kedua akan menyusul. Saya percaya Linda akan senang hati melayani kita semua para mitra kerja dari Bible Study di bawah Yayasan Maria Magdalena. So Anda semua bisa kontak ke kantor sekretariat daripada Bible Study kami ini. Dan Anda bisa menghubungi baik Ibu Jolly, Ibu Ruth, Made yang langsung bertanggung jawab di kantor sekretariat untuk make sure tidak ada anak atau orang tua meninggal karena kurang makan, kurang gizi, tidak ada selimut, tidak ada pakaian. Nah, saya juga mengundang orang-orang untuk pasti di lemari Anda ada baju-baju yang udah lama nggak bisa kepake lagi. Anda bisa kumpulkan dan Anda bisa melalui kantor kami. Kita bisa kirim langsung ke Labuan Bajo dan dari Labuan Bajo ke posko. Dari posko mereka naik kapal sampai kepada tempat di mana para pengungsi berada. Thank you Linda. Kasih karunia Tuhan menyertai kamu semua. Dan saya berterima kasih juga untuk semua jemaat kami yang sudah rela menabur dan memberikan kehidupan bagi orang yang hilang rumah, hilang kebunnya, hilang peternaknya karena letusan daripada gunung berapi. Ya kita bersyukur nyawa mereka selamat, supaya Injil tetap bisa masuk dan mereka bisa menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Ada amin? So satu hal pangan, sembako, satu hal utusan-utusan Kristus di lapangan. Oke, siapa yuk dari Anda yang mau diutus bersama-sama? Good evening Pascal, Ryan, thank you so much for joining. And thank you juga untuk Pak Jamie, apa kabar? Selamat sore juga. Belajar benar-benar loh ya. Jangan sambil jalan-jalan di proyek loh. Thank you Ibu Yohana Supriyani, apa kabar? Ibu Yohana baik-baik ya. Suaminya baik-baik juga. Oke. Hukarat Meneer Vini, salam ke istrinya juga. Goedemiddag. Yes, kita juga sangat senang bisa berkumpul kembali untuk belajar. Thank you Jafrai. Kapan balik ke Manado? Thank you juga untuk Ibu Insan yang sudah bergabung bersama kami. Dan thank you juga, saya senang sekali untuk Ibu Krisna, Ibu Meliala. Kalau masih di Bali mampir ya, nanti hari Sabtu ya. Thank you juga Inge, semoga kesehatan total Tuhan pulihkan ke seluruh tubuhmu, imunitas meningkat dan kecapean ya Inge ya. Thank you juga. Hai Ria, apa kabar? Bagaimana saudara kita yang sudah kuat? Sudah semangat kembali? Melayani Tuhan, melayani sesamanya. Mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Praktek ya di BSD. Thank you Catherine. And Pak Minto apa kabar? Semuanya baik? Hasil tes darah bagus ya? Luar biasa.
Dan apa kabar Ibu Esther Setiawan? Bagaimana Banyuwangi? Sudah balik ke Banyuwangi atau masih di China? Tuhan piara Ibu Esther. Makanya Ibu Esther hadir di Bible Study ini. Salam ke Pak Basuki ya dan anak-anak. Apa kabar Mona Lisa? Sudah lama gak ketemu. Senang bertemu kembali. Thank you so much untuk si Catherine kagum si Mona Lisa datang. Apa kabar Ibu Oma Fanny Ong? And how are you Mika Palmer? Good to have you back again. Joining us here. Thank you so much untuk what time is that? 4 a.m. That's just about the right time I wake up every morning. Just to be with the Lord. And thank you, biar kehadiran saya di dalam layar Anda memanasi Anda supaya hadirat Allah membakar dan membuat Anda haus dan lapar ya. Thank you juga untuk Papi Malcolm Forbes. Apa kabar Malcolm? Kita belum pegang loh, belum gendong loh si Samuel. Aduh, ada ibu kita Natali. Nats, apa kabar Nats? Aduh, luar biasa kok. Hari Minggu ini hari spesial ya, jangan kemana-mana Nats. Oke, kita mau merayakan hari spesial bagi orang yang spesial dilahirkan ke bumi oleh Tuhan. Apa kabar maminya David dan Hansel? Lihat dong, Anda semua lihat, kita semua berkumpul di sini dalam nuansa yang baru. Nah, itu karya Ibu Sandra Retnasari. Tepuk tangan buat Sandra Retnasari. And Mona Lisa, hai juga dong dari Apostle dong. Hai, apa kabar? Selamat sore juga Ricky. Apa kabar? How are you? I hope you're setting well and you resting more. Thank you juga untuk Maria Marlene. Thank you juga untuk Ibu Ragini. Maya Weng udah siap nih dari tadi katanya. Salam juga ke Darren ya. And thank you so much untuk semua yang telah bergabung. Apa kabar Oma Mary? Kita belum ketemu nih sama cucu sama Aldo lagi di gereja. Kapan ke Jakarta? Oke, Bro Taufik, kita excited about hari Minggu ya. Banyak surprises. And saudari kita dari Manokwari bisa bergabung kembali. Ibu Irene, apa kabar? Sudah sembuh dari flu-nya? Ibu Irene, obatnya manjur banget loh. Ibu Irene udah minum belum? Berapa saset? Thank you Oma Fanny Justin. Thank you Ibu Carmen. Sudah di Banyuwangi ya Bu Esther ya. Oke, let's start and let's pray supaya Ibu Mika dari Texas will be having time untuk solitude and silence and being with God. Supaya apakah Anda di Jakarta, di Bali, apakah Anda di Amerika, apakah Anda di Johor, di Singapura, ada di Tangerang maupun seluruh Jabodetabek. Saya percaya Anda semua pasti mengalami Tuhan hadir. Tapi ada prakteknya gitu ya. Nah prakteknya ini akan membuat Anda bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Ya sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Terima kasih ya Bapak yang terkasih. Terima kasih untuk semua yang Kau karuniakan. Aku pegang pesanmu melalui Rasul Yakobus bahwa Allah itu nggak nyobain siapapun, pencobaan bukan dari Allah. Karena Dia adalah Bapa segala terang yang memberikan semua yang sempurna dan baik. Dan hari ini juga kami berdoa di dalam nama Yesus bahwa Allah itu adalah Allah yang setia dalam segala hal, Allah yang baik, pemberi yang baik, hatinya selalu memberi. Demi kita tidak kekurangan satu apapun. Bapak buat kami semua mengenal karaktermu, pribadimu. Dan sambil kita mengenal Engkau, Kau memperkenalkan dirimu pada kami. Dan kami menjadi intim dengan Engkau, akibatnya diubah oleh Engkau dengan kuasa kasih karuniamu menjadi seperti Engkau. Itu yang kami rindukan ya Bapak, supaya kami bisa hidup di dunia yang fana ini, dalam tubuh yang sementara ini, rumah yang sementara. Kami penuh keluh kesah, tapi biar kami hidup mempersiapkan diri untuk hidup di tempat yang permanen,
di tanah surgawi, supaya kita semua di mana Allah berada, kita ada di situ, dan kita tidak lagi memakai tubuh sementara yang penuh dosa ini, Tuhan. Buat umat-Mu berjalan ke tempat di mana kita udah hidup di bumi seperti hidup di surga. Aku minta ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Wow, kita masuk ke bagian pelajaran yang saya tambahkan ini ke tanda ketiga ya, yang hari Minggu lalu Sabtu, di mana kita harus memeluk the gift of limit, kita memeluk karunia keterbatasan kita. Ngomong-ngomong keterbatasan, Allah aja membatasi diri. Kalau pakai bahasa Inggrisnya, guru yang paling top ngajarin semua kita agar kita nggak burn out, agar kita nggak di take advantage of, nggak diambil keuntungan, nggak diberdayakan orang, nggak dipakai orang, kita nggak hidup demi nyenengin orang, tapi really penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia memelihara pikiran dan hati Anda. Nah, untuk Anda bisa hidup kayak gitu, Anda tuh hidup di dalam batasan. You need to have boundary. Penulis bukunya namanya Dr. Henry Cloud. Please get his book atau follow dia punya YouTube. Dia punya YouTube Shorts, dia punya YouTube direct live streaming di mana dia dialog langsung sama pasien-pasien karena dia seorang psikolog clinical psychologist. Dia berurusan ditelepon sama orang-orang yang patah hati, bola-balik salah pacaran, salah kawin, where do I get wrong. Kasihan deh, banyak penderitanya yang real gitu loh. And dia ngajarin. Dan number one yang bikin dia terkenal, dia partner sama Dr. John Townsend. Mereka berdua menulis buku Boundary. Kita itu babak belur karena nggak tahu batasan. Makanya kita perlu berjalan dengan hooknya Yesus. Supaya kita nempel sama Yesus, ngikutin Yesus dan nggak ngikutin orang kiri kanan, nyenengin orang kiri kanan, cemas, khawatir apa kata orang. Gone will be dead. Karena kita dikuk dan Anda mesti berteman sama orang yang juga dikuk sama Yesus. Baru bisa sehati, seia, sekata. Gitu ya. Nah, caranya Anda bisa memeluk dan tahu Anda tuh ada batasnya. Berapa dari Anda sudah melakukan praktek sabat? Nah, kalau Anda mempraktekkan sabat, Anda praktekkan hidup dengan batasan yang jelas. Batasan itu kayak pagar rumah gitu. Jadi Anda punya tanah 800 meter persegi. Nah, orang tahu, Anda juga tahu, orang nggak bisa motong tanah Anda, kayak ngambil tanah Anda nggak bisa karena udah ada pagar. Nah, pagar itulah boundary. Kita mesti punya pagar hidup. Nggak bisa ngelompat-lompat ke pagarnya orang, lompat ke rumahnya orang, atau orang lain masukin ke rumah kita, nggak bisa. Wah, insecure banget, ngeri banget hidup kayak begitu. Dan kita baru bisa respect satu sama lain, hormati satu sama lain, dan utamakan orang lain dalam diri kita kalau masing-masing tahu batasannya itu apa. Supaya nggak ada tuh namanya controlling spirit, nggak ada. Nah, prakteknya namanya Allah mengundang semua manusia untuk sabat. By the way, kata sabat itu bahasa Ibrani, artinya berhenti. Nggak ada yang lebih dari itu, berhenti. Nah, karena Allah sendiri berhenti, itu pada hari ke-7, berarti Allah tahu boundary dong. Allah pun memagari dirinya, membatasi dirinya. Makanya dia nggak pernah burn out, nggak pernah cekcok sama Yesus, nggak pernah beribut dengan Roh Kudus. Itu tiga pribadi yang fungsional. Karena basis fungsinya berbeda, tapi satu pribadi kan. Akur, damai, saling mengasihi sampai hari ini. Termasuk titik yang paling mengerikan waktu Yesus menjadi domba Paskah. Di situ pun Allah ada. Roh Kudus ada bersama Allahnya. Yesus tergantung di kayu salib. Tapi tiga-tiganya ada. Dan berfungsi sesuai tujuan yang mereka udah sepakati. But Yesus harus menjadi tebusan dosa. Harus dengan cara dia jadi dosa. Dan harus tanggung semua hukuman dosa itu.
atas nama Anda dan saya loh. Allah Bapa ada di situ. Nggak mungkin, enggak. Buktinya dia bangkit, dia diturunin mayatnya kok sama Yusuf Arimatea. Siapa yang gerakin Yusuf Arimatea? Orang Farisi. Yang hatinya cinta Tuhan dan hatinya mengharapkan keselamatan bagi Israel. Kemudian dibawa ke kuburan yang baru, yang mahal sekali dari Yusuf Arimatea. Hari ketiga dia bangkit. Roh Kudus ada dong di situ. Right? Nah, Yesus aja tidur 3 hari 3 malam. Berarti dia tahu batasnya. Enggak semuanya Yesus yang kerjain. Sekalipun dia mampu. Okay? So kita akan bahas kenapa perayaan Sabat. Sabat itu sifatnya Allah, artinya berhenti, hari ke-7 berhenti. Nah itu dirayakan. Karena hari spesial, hari khusus. Terus kita akan bahas apa itu Sabat. Apa itu berhenti. Itu bahasa Ibrani dari berhenti. Yang ketiga, bagaimana sih kita implementasikan di abad ini nih. Dengan segala macam gadget, dengan segala macam fast, instant, on, right now. The right now word, the right now moment. Tanya langsung jawab. Dipanggil nggak muncul-muncul, kirim aja WA, telepon langsung, cepat mesti dapat. Mana jawabannya? Oke. Nah ini sekarang di dunia yang kayak begitu tuh yang 24/7, maksudnya available. Anda tahu nggak pakai smartphone? Saya bisa ikut webinar di handphone ke New York. Jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Buat mereka tuh kayak siang hari tata gitu loh. Kita teler setengah mati loh. Tapi karena gurunya di sana ya mesti ikutin. Kemudian besok paginya jam 8 pagi sampai jam 11 ikut jam Australia. Kemudian ikut jam Inggris, jam London. Bayangin, itu pakai satu handphone loh. Jadi kita tuh bisa keliling dunia. Ngobrol dan ketemu orang-orang yang kita butuhkan. Yang jadi mentor, jadi guru, jadi spiritual director. Yang mengembalakan kita. Tempat kita konsultasi. Dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan. Dengan data kita. Dengan dia jaga confidentiality. Dan dia bisa memberikan apa yang Tuhan mau dia ngomong. Sangat bijaksana. Sangat penuh hikmat. Itu bisa in one handphone. Jadi badan saya bisa dari badan Jakarta kerja, tidur, bangun jam 2 langsung mikir, langsung belajar, terus udah seger kan? Jangan doa, baca Alkitab, spend time with God, and then belajar firman, kemudian mandi, sarapan, and siapin kerjaan yang masih tertunggak, finish it off, ke kantor, masuk webinar lagi. Terus bisa keliling dunia loh. Dengan dunia seperti ini, itu implementasi Sabat kayak apa ya? Saya perkenalkan nanti ada Sabat, mini Sabat, ada 24 hour Sabat, ada 1 week Sabat, ada 1 tahun Sabat, ada per 7 tahun, tahun ke-7, 7 tahun Sabat. Itu ada semua di Alkitab, you know. Dan itu tahun Yobel, Bapak Ibu sekalian, tahun kemerdekaan. So, nomor 1 yuk, kenapa sih Sabat itu? Apa sih perayaan Sabat itu dan kenapa mesti dikasih Sabat? Karena Allah menciptakan manusia serupa gambar rupa Allah kan. Loh Allah sendiri istirahat hari ke-7, berhenti. Ya kita didesain oleh Allah serupa gambar dia, didesain untuk rest. Stop kerja artinya rest dok. Tapi bukan rest area. Sibuk cari makanan, sibuk di handphone, ketawa-tawa, nonton film, ketawa-tawa, tapi gak ada waktu sama Tuhan. No, ini untuk berada bersama Tuhan. By the way, goalnya untuk menikmati Tuhan. Dan Tuhan diberi space untuk nikmati Anda dan saya. Tuhan juga butuh kita. Jadi kalau ada orang berkata, Tuhan gak butuh kita. Kalau kita gak tahu, dia cari orang lain. Enggak gitu caranya. Cara ngelihatnya kayak gitu. Oke. So, kita lihat ya, benar gak sih kita diciptakan serupa gambar rupa Allah? Mari kita lihat di ayat 26 Kejadian 1. Mari kita baca sama-sama.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. See? Jadi kalau Allah, jam hari ketujuh, dikuduskan, dipisahkan dari hari yang lain. Hari yang lain penuh khawatir, kerja keras, kerja cepat, capek, burn out. Tapi hari ketujuh, stop. Nah, kita diciptakan serupa gambar rupa itu ya stop hari ketujuh. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, dalam keserupaan dengan Allah itu, pribadi yang penuh kemuliaan dan otoritas dan kuasa itu ada di kita. Itu manusia baru kita. Aslinya ada di Adam. Hilang itu, hilang. Gara-gara dosa. Okay? So manusia bukan lagi berkuasa atas ikan, malah ketakutan sama ikan. Jadi ada binatang buas, keluarlah kata-kata burung-burung buas, binatang buas. Dulu kan Anda kalau baca Yesaya 35, kalau singa tiduran sama anak domba, akan tiba kembali seperti itu. Semua ciptaan damai pada waktu manusia kembali berdamai dengan Allah. Agama nggak nyelesain itu sama sekali. Anda bisa jago menyanyi, jago melompat nyanyi bagi Tuhan, hatimu yang menentukan. Anda seperti Tuhan apa enggak? Ayat 27 kita baca ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Nah, di sini ada pernikahan di sini. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Ini kalau bahasa Inggrisnya, multiply, be fruitful. So setiap orang hidupnya mesti berbuah. Melalui beranak cucu, jadi dia nggak percaya mandul kan. Mati suri, mandul nggak ada tuh. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Tapi itu kalau mau ngomong nggak ada itu kalau original ya. Original, otentik. Seperti masih otentik serupa gambar rupa Allah. Waktu dosa masuk di Kejadian 3, udah nggak ada lagi. Harusnya beranak cucu nggak ada mandul. Oh banyak mandulan. Cacat lahir juga banyak. Itu semua rusak karena dosa. Oke. Beranak cuculah bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Benar-benar manusia itu jadi Allah di bumi ya. Yang mengeksekusi pemeliharaan administratif dan governance di dalam planet bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Anda lihat ya, laut, udara, bumi, atas segala binatang merayap di bumi. Itu berapa habitat tuh? Langit, bumi, lautan, 3 ya. Itu semua pengaturan manajemennya manusia loh. Manusia gagal, tetap langit dan laut Tuhan yang pelihara. Bumi dong yang kacau. Betul nggak? Karena kan manusianya di bumi, nggak ngerendam di air. Kacau. Karena manusianya kacau. Itu dijelaskan jelas di Roma 8. Nah, tujuannya sahabat itu buat apa yo? Catat ya. Tujuan sahabat supaya hubungan pribadi dengan Allah menjadi semakin kuat, semakin sehat. Jadi nggak ada hubungan off and on, cold and hot, lukewarm, suam-suam kuku, panas, dingin, nggak ada. Constant. God is love, Allah adalah kasih. Maka orang yang berjalan dengan Allah, berjalan dengan kasih, akan tetap hangat, tetap penuh kasih, kalem, tenang, sabar. Ya, semua wujudnya kasih itu sabar, panjang sabar, lemah lembut, baik, peramah, bukan pemarah, tidak membesarkan diri, tidak omong gede. Itu udah jadi pribadimu. Sopo yang gak kepingin seperti itu ya? Kita sedang dalam perjalanan towards that. Nah, nanti Yesus akan punya mempelai gerejanya yang serupa gambar rupa Allah kembali. Baru jadi mempelai, baru di kitab Wahyu perkawinan anak domba Allah. Dengan jemaatnya, dengan gerejanya. Tapi sudah serupa dia. Jadi
aslinya manusia pertama itu satu dengan Allah kan. Karena Allah bernapas masuk ke hidungnya. Ciptaan Allah itu. Dan dia menjadi makhluk hidup. Kalau bahasa Inggrisnya living soul. Jadi ini kita ngomong mengenai soul. Our soul. Our soul is who we are. Siapa kita tuh ya jiwa kita. Oke. Nah untuk kita lihat jiwa kita kayak apa. Kita baca di Kejadian 2 ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Makanya waktu napas Allah diambil tinggal debu lagi. Balik ke debu di kuburnya. Oke. Itulah sebabnya Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Jadi napasnya Allah, rohnya Allah, itu adalah esensi yang bikin manusia tanah debu itu menjadi jiwa, nyawa yang hidup. Wah keren ya. Kemudian itu tubuh jadi hidup, tanah kering jadi hidup. Jadi kulit halus, ada saraf, ada urat, ada otot, oke, ada tulang, ada pembuluh darah. It's amazing. Itu gara-gara napas hidup itu loh. Anda lihat dirimu aja kagum loh. Lihat diri Anda aja udah kagum. Makanya Anda perlu berdiam. Di dalam hadirat Tuhan Anda lihat dirimu. Anda rasakan dirimu. Karena itu dibuat oleh satu kali tiupan. Nanti kan diulangin lagi di Yohanes 20. 21-22. Terimalah Roh Kudus. Dihembuskan lagi. Jadi yang hilang karena dosa, napasnya Allah. Napas hidup. Yang ada napas mati. Dari makhluk yang membawa kematian. So Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Eden artinya tempat di suatu momen di mana Allah hadir. Di satu momen, di lokasi Allah hadir. Dan di taman di mana Allah hadir, dia mengusahakan memelihara taman itu. Lihat kalau Allah hadir, tamannya kayak apa? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Tamannya kayak apa, lihat nih. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Berarti taman itu lebat banget kayak hutan buah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu perintah Bapak. Ada perintah dengan bebas. Kayaknya ada boundary, biasanya sekarang ini bebas. Tapi ada boundary-nya nanti. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ada pohon lain di situ. Dari banyak pohon tanaman yang buahnya boleh dimakan dengan bebas. Ada satu pohon. Pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Janganlah kau makan buahnya. Pada hari kau memakannya pasti kau mati. Apa itu? Kalau mati berarti yang nggak ada apa? Itu napas hidupnya hilang. Karena pemberontakan melahirkan kematian. Oke? Dan Tuhan Allah berfirman, nggak baik kalau manusia itu seorang diri aja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan tujuan beranak cucu dan berlipat ganda. Oke? Be fruitful. Manusia itu, jadi pernikahan itu for fruitfulness. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Makanya rusuk tulang kiri kanan kan beda jumlahnya. So, Allah mulai kerja waktu manusia tidur. Hari pertama dari minggunya Allah, itu dimulai dengan rest. Karena hari ketujuh berhenti. Oke? Dan lanjutin ya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, dibangunnya lah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia. Allah sendiri yang mempersembahkan loh perempuannya kepada laki-laki itu. Lalu berkatalah manusia itu. Si manusianya reaksi. Manusia itu bahasa Ibraninya Adam. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan ia dinamainya perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi selama kita disebut perempuan, pasti kita diambil dari laki-laki.
Nah, biar Tuhan yang kirim laki-laki itu, jangan cari sendiri. Tapi suami yang menemukan istri menemukan yang baik. Oke, so di sini saya mengingat bagaimana Mazmur 127 ayat 2 berkata seperti ini. Jadi ada laki, ada perempuan beranak cucu multiplikasi. Oke, dan ini perempuan diambil waktu laki-lakinya tidur nyenyak. Diambil rusuknya, dibangun perempuan menjadi penolong sepadan Tuhan, isi kemampuan. Sama seperti suaminya, untuk bisa menopang. Supaya tujuan visi Allah, kehidupan surga tercapai di bumi. Nah, firman ngomong gini di Mazmur 127. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Cara kerjanya aja susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya waktu tidur. Sekarang saya mau tanya. Ada dibikin Tuhan tidur nyenyak. Diambil rusuknya dari sampingnya. Dibangun perempuan yang menjadi istrinya. Dan dia begitu kagum dengan karya Tuhan karena istrinya cantik sekali. Nah, Allah membangun istri dari suami yang ditidurin. Berarti rest dong. Allah berkata di Mazmur 127, pemazmur berkata, Allah memberikan kepada orang yang dia cintai. Yang hormati sabat, hormati berhenti seminggu sekali. Pada waktu dia tidur, saya mau tanya apakah dalam irama hidupnya Allah, tidur itu bagian terpenting? Iya, bagian terpenting. Yesus aja tidur di buritan kapal, saking capeknya badannya. So Allah menciptakan manusia serupa Allah untuk masuk dalam perhentian. Jadi Allah percaya adanya irama berhenti dalam seminggu. Oke, kita baca ya. Ini dijelasin oleh penulis kepada jemaat Ibrani yang mengalami aniaya karena mengikut Tuhan. Saking aniaya berat sampai murtad. Takut mereka murtad. Apostasi. Gak percaya lagi doktrin Yesus. Tapi diselamatkan. Karena apa? Karena berupaya untuk mendapat perhentian ini. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Bagus. Di hari kapan tuh hari perhentian? Hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentian itu. Jadi ada benar-benar ada hari ke-7, kitanya berhenti baru dimasukin ke tempat perhentian itu. Kalau udah masuk, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Berhenti dari pekerjaannya, jagain adiknya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya juga. Spesifik kok di Kejadian 1, 2, 3 jelas sekali kok. Allah berhenti dari pekerjaan dia. Penciptaan pekerjaan dia. Karena itu baiklah kita berusaha. Jadi gak mungkin santai-santai. Gak mungkin sambil selopan, slack-slok. Gak mungkin. Ini usaha yang terencana, yang ditanggalin, diatur. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh. Karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. So, berapa dari orang Israel yang jatuh dari ketidaktaatan? Yang gak ditaatin apanya sih? Dari seluruh 440 hukum Taurat plus 10 perintah Allah. Yang gak ditaati nenek moyang orang Israel itu apa sih? Cuman satu tuh. Tidak menghormati sabat. Nah, tujuan Anda masuk di dalam pelajaran ini. Kalau Anda mengambil sabat, Anda tuh udah ngaku. Karena perbuatan bicara lebih keras daripada perkataan. Anda udah ngaku. Anda berhenti. Anda seperti Tuhan berhenti. Jadi Anda ngambil lagi wujud serupa gambar rupa Tuhan dengan Anda sahabat. Aku jadi seperti Kristus. Aku serupa Kristus kembali. Jadi goal daripada sahabat adalah
dari hidup restlessness menjadi restful, menjadi total rest. Ini butuh latihan loh. Kalau nggak intensional gagal deh. Kayak bahkan banyak pekerjaan non yang digaji itu pun masuk bertubi-tubi. Sabat is from restlessness to rest. Kalau nggak ada rest, berarti Anda coba lagi minggu depan. Coba lagi. Kayak saya pakai bahasa Inggris ya. Bagus sekali nih Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. There remains then a Sabbath rest. Tuh, kalau bahasa Inggrisnya langsung Sabbath rest. Kalau bahasa Indonesianya perhentian. Masih ada perhentian. Kalau ini langsung Sabbath rest. So Alkitab menjelaskan Alkitab ya. For the people of God, there is a Sabbath rest. For anyone who enters God's rest also rests from their works just as God did from his life. For anyone who enters God's rest, then rest from their work and from their just as good as God did from this. Jadi kita lihat betapa orang tua tuh butuh mengerti ini supaya anak-anaknya tidak melakukan panggilan Tuhan ini tapi kayak kepaksa di program. Kalau Anda ngerti nggak di program, Anda hanya rest. Anda enter into his rest, masuk ke restnya Allah. Dan rest dari semua pekerjaan yang bisa dibayar atau nggak dibayar. Oke, seperti Allah. Jadi, buat dong segenap hati. Coba sistem ini. Supaya orang bisa percaya. Dan jangan ngikutin ketidakadilan yang ketiga. Tidak ada keseriusan untuk menjadi serupa Kristus. Oke, so Anda mesti tahu di sini, Anda dan saya didesain untuk hidup dari rest. Anda dan saya diciptakan Tuhan untuk hidup dari rest. Oke, kita diciptakan serupa gambar rupa Allah, maka Allah bekerja, kita bekerja. Allah istirahat, kita ikut istirahat. Kita didesain persis serupa gambar rupa Allah, jadi kita mesti perhatikan Allah lagi ngapain. Dan kita juga waktu mungkin melihat Allah ngapain, Allah matanya memandang kita enggak? Anda akan lihat selalu memandang satu persatu umatnya. Oke, so kita kembali lagi nih kepada Sabat rest ya. Tadi di Ibrani 4 ayat 9 sampai 11 dikatakan bahwa anyone who enters God's rest also rest from their work just as God did. Rest dari pekerjaan yang bisa dibayar maupun yang enggak kebayar. Oke, so dengan kita masuk ke Sabat rest, Anda kembali seperti ciptaan Allah awalnya. Coba kita baca sebentar di Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Nanti efeknya ini bagus banget deh. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan telah dibuatnya. Kan udah berhenti kan ya? Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskan hari ke-7 itu. Karena pada hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Berapa dari Anda tahu pada waktu Anda sabat rest, Anda bisa nyalakan musik, Anda berhenti dari mikirin menu makanan minuman, olahraga apa, mau belanja stop semuanya. Kalau Anda sibuk terus, repotnya itu dan Anda nggak pernah berhenti untuk berdiam di hadirat Allah. Padahal Allah udah kasih perintah dikasih perintah untuk kita berdiam di hadapan Allah. Itu di hari Sabat kita berdiam di hadapan Allah. Nah tujuannya itu luar biasa. Luar biasa. Sambil saya ngajar ini saya ingat Mazmur 37 ayat 7a ya. Nah kalau Anda nggak ngambil Sabat 24 jam, ini 24 jam tidak kerja. Baik kerja yang dibayar maupun kerja nggak dibayar.
Anda nggak bisa kenal siapa Anda sesungguhnya. Sampai Anda dipenuhi dengan kelegaan, baru rest dan dipenuhi kehadiratnya tercapai. So Sabat is for physical rest. Kita ambil waktu stop. Kita ambil waktu untuk ingat kebaikan Tuhan. Ucapan syukur sampai lapar dan haus akan hal-hal yang rohani meningkat lagi. Kalau Anda bisa sabat, yang Anda ketemu pribadi pertama itu bukan Tuhan Yesus. Walaupun dia ada di situ. Oke. Tapi Anda kalau nggak melakukan sabat, Anda tuh nggak kenal dirimu. Karena Anda nggak berdiam, cukup berdiam untuk menyadari kok ada begini, kok ada begini. Tetapi kalau Anda berdiam, Anda dengar semua suara kotor, bising. Mereka masing-masing bisa selesai di waktu yang berbeda. Tapi orang yang berdiam, yang duduk diam, akan mendapat kekuatan baru. Karena dia bertemu dengan Tuhan, masuk kepada rises-rises hatinya. Waktu dia berdiam total, pikirannya dipusatkan kepada Yesus. Dan hatinya berkata, Tuhan, aku berdiam dan aku mau datang kepadamu, sumber air hidup, sumber kehidupan, dan sumber kepenuhan Allah. Buat aku mengenal pribadimu saat kau berdiam. Nah, pada waktu Anda bisa berdiam mini sabat 2 kali sehari, sabat 24 jam ini. Kalau Anda udah latihan itu, Anda tuh bangun otot memori di otak. Bahwa jam 4 Anda mesti bangun. Jam 4:30 Anda waktu pribadi dengan Allah. Jam 6 aku merenungkan firman. Kemudian kembali ke kursi masing-masing. Duduk tenang. Tujuannya kita akan dengerin. Wah, jiwa kita keruh ya. Banyak sedimentasi. Udah kotor. Nah, kalau Anda bisa dipenuhi dengan kesadaran seperti ini. Waduh, Anda tuh waktu datang pada Tuhan. Sesuai Yesaya 40:31. Anda tuh basically memberikan suasana sehat, suasana damai. Tidak perlu banyak pikirin persiapan-persiapan buat tamu. Just bertamu ke Tuhan dan Tuhan bertamu ke Anda. Oke. Nah, waktu itu terjadi, tergenapilah Yohanes 10 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Pencuri datang. Ini Yesus sendiri loh yang ngomong. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuhkan dan membinasakan mereka. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahannya. Supaya kau hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Kenapa yo? Karena pada waktu Anda melakukan mini sabat per hari 2 kali. Termasuk kemudian hari Sabtu atau hari Jumatnya udah langsung sabat total dari pekerjaan di kantor. Anda sudah menyatakan apa? Tuhan, aku serupa Engkau. Aku pengikut Mesias. Oke. Nah, kalau Anda bisa seperti itu, Anda punya lapangan dada yang besar. Sehingga lapangan dada itu bisa mampir kepada Anda. Mengisi, menginfus. Dan Anda di mana ada Roh Kudus, ada kemerdekaan akan terjadi. Jadi intinya gini loh, ketika Anda sahabat berhenti. Anda mengizinkan Indosurya. Anda akan membuat diri Anda di pagi hari. Supaya surya kemuliaan Allah masuk ke dalam kehidupan Anda di pagi hari. Dan Anda dipenuhi kemuliaan Allah. Dan Anda berdiam supaya Allah mengisi Anda dengan dirinya sendiri. Yang akan membuat Anda menjadi pribadi yang restful. Nah, yang satu hal yang saya pelajari dalam praktek seperti ini. Saya mempelajari Kitab Amsal itu menjadi kenyataan. Ya, kita baca sebentar ya. Di Amsal 16. Ayat 1 sampai 9.
setelah mempraktekkan ini 7 tahun, saya nggak bilang ini gampang ya. Dari kebiasaan full of pikiran, tangan sibuk dan selalu pegang gadget, untuk matikan gadget dan diam di kaki Tuhan sepanjang hari loh nih, bukan cuman berapa jam lah. Itu kerja keras, itu butuh effort. Itu nggak spontan. Godaan untuk didatengin tamu, godaan untuk ditelepon di rumahnya, cari teleponnya orang, kasih tahu kemana tuh, kok Ibu Indri kok tidak ada teleponnya, kok nggak jalan. Itu temptation banget untuk nyalain dan mulai kembali ke social media, kembali ke WhatsApp, semuanya kita praktekin. Lama-lama habis 2 jam nggak tahu loh. Nah, kenapa kok bisa 2 jam nggak kerasa? Karena ototnya udah dirajut. Selalu ke arah gadget, itu habit kita. Nah, melalui sabat ini kita break habit yang salah dan kita menciptakan new habit yang namanya be with Jesus, berada bersama Yesus. Itu namanya kehidupan sabat dengan slowing down dan kontemplatif. Nah, itu mentransformasi Anda. Ya, lihat. Dari pengalaman mempraktekkan loh ya, bukan ngertiin di kepala. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hatinya. Ya kan, kita selalu kan mikir ini, mikir itu. Kepingin ini, kepingin itu, betul gak? Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Berarti Anda mesti dengar suara Tuhan loh. Karena dia kasih jawaban. Nah, kalau dia ngomong kita diam. Kalau enggak, nggak kedengeran. Di sini Anda melihat bahwa doa kita didengar Allah, diresponi Allah. Kalau enggak, lidahnya enggak akan jawab. Ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Semua pendapat saya, pikiran saya anggap paling benar. Sampai Tuhan datang menguji hati kita. Sekarang saya mau tanya sama Anda, kapan itu Anda mendapat jawaban lidah dari Tuhan? Kapan Anda mengalami Tuhan menguji hati Anda? Kapan? Waktu diam, waktu sabat. Sabat artinya berhenti. Berhenti untuk rest. Ayat 3. Amsal 16 ayat 3 ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Bagaimana mau nyerahkan semua kepada Tuhan? Orang Anda gak bisa diam. Gak bisa diam kan Anda busy. Karena Anda pegang kendali. You are in control. Anda mau tahu kenapa orang jadi pemarah? Karena udah biasa pegang kendali. Sekarang kendalinya dikasih ke orang. Dan Anda gak percaya itu orang bisa mengendalikan. Disikat balik. Jadi bisa berantem tuh. Coba Anda lepasin kendali total. Dua-duanya deh. Dengan cara berdiam. Berhenti. Berhenti dulu baru bisa berdiam. And kasih ke Tuhan. Dan saya suka Peter Scazzero ngomong gini. Anda waktu sabat Anda ngomong apa sih sebetulnya? Anda bicara apa paling keras? Tuhan, aku percaya padamu bahwa seluruh alam semesta di bawah kekuasaanmu. Semua alam semesta, kehidupan laut, daratan di bawah kendalimu. Biar manusia kacau, matahari, bulan, bintang tetap on time. Terbit dan terbenam. Nggak ganggu. Berarti ada yang manage kan? Makanya untuk Anda sadar itu Anda perlu berhenti. Supaya ngelihat apa yang Allah kerjakan. Ada apa di sekeliling Anda. Baru pada waktu Anda berhenti. Itu Anda serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Berarti Anda berhenti kan. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi segala. Ini kan saya mirip dengan Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan. Maka seluruh keinginan hatimu diberikan Tuhan. Nah, ayat 9. Hati manusia sibuk kayak memikir-mikirkan jalannya. Tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Kapan itu terjadinya? Waktu Anda diam dulu, berhenti. Amsal 27 ayat 12.
Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Karena dia mesti bekerja, dia pegang kendali, dia mesti beresin, dia mau buat pembuktian. Ini mesti diberesin. Kalau orang bijak, di depan malapetaka loh. Malapetaka. Bersembunyi. Itu berhenti. Bersembunyi di bawah kepak sayapnya. Dalam perlindungan naungannya. Oh, saya bisa sambung. Keluaran 14:14, kau berdiam aja deh. Biar Allah yang berperang buat kamu. Nah, orang yang mengizinkan Tuhan ambil alih, pegang kendali, namanya orang bijak. Jadi dari praktek sabat ini, kita jadi orang bijak. Kalau enggak, kita jadi kayak orang gak berpengalaman, orang culun. Bisa usianya 80 tahun, tapi culun. Bisa Anda baru 17 tahun, tapi hikmat. Bukankah itu yang dikatakan Daud di Mazmur 119 ayat 97? Orang yang kesukaannya firman-Mu, Taurat-Mu. Dia lebih bijaksana daripada gurunya. Dia lebih bijaksana daripada lawan musuhnya. Karena kesukaannya merenungkan firman Allah. Oh, betapa aku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkan sepanjang hari. Aku meditasi. Berhenti kerja dong artinya. Meditasi firman. Ini sahabat nih. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana, lebih berhikmat daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. So saya mau kasih tahu, kalau nggak praktek sabat, berhenti berdiam di hadapan Allah, kita nggak jadi bijaksana, nggak jadi berhikmat, jadi nggak berpengalaman, jadi culun, dan jadi bebal. So tujuannya apa? Sabat itu membuat kita menjadi restful. Karena orang restful punya clarity of mind. Orang restful trust God. Orang restful deep relationship sama Tuhan, sama dirinya dan sesama. Orang restful, dia sabar dan penuh pengampunan. Orang restful full of gratitude. Saya undang Anda semuanya praktek sabat. Ini praktek Anda hidup dengan boundary. Sehingga Anda gak jalan-jalan keleweran ke pohon pengetahuan yang jahat dan baik. Gak usah cari pembuktian. Just bersembunyi di dalam hadiratnya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini praktek nyata ini. Ini bukan hukum-hukuman ini. Ini karakter Allah. Sabat itu karakter Allah. Yuk kita deklarasi pada dunia. Yuk kita beda sama orang dunia. Kita serupa Allah by practicing sabat. Kita doa ya. Terima kasih ya Bapa. Buat kita semua orang yang kalem, tenang, tidak emosional, tentram, bijak, tidak tergesa-gesa, tidak culun, tidak pasang badan, tapi menanti Tuhan. Tunggu Tuhan yang bertindak. Karena langkah orang benar, Tuhan yang atur. Jadi gak atur dulu baru bertanya. Tapi bertanya dulu baru bertindak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pelajaran-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Kasih komen. Belajar apa hari ini? Oke, supaya Anda semua bisa menjadi serupa gambar rupa Allah kembali. Karena tujuannya kan itu. Kita menjadi serupa Kristus. Ini prakteknya. Oke, sampai berjumpa lagi di hari Sabtu. Kita berjumpa dari Bali. Dan saya undang semuanya kumpul bersama saya. Kita ketemu bersama-sama di Trans Resort Hotel. Kita kumpul di jam 2 siang habis lunch bersama-sama. Mau ke kantor kayak habis ke mall. Istirahat, duduk diam dengerin firman Tuhan. Gitu ya, kita menari, kita menyanyi, menikmati Tuhan bersama-sama. Dan Sabtu pagi jam 10 sampai jam 11 WIB atau jam 11 sampai jam 12 WITA, kita lanjutin boundary
dengan Sabat. God bless everybody. Enjoy your evening.